Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan walaupun dalam media daring. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu beliau Bapak Ali Murtopo yang sudah berkenan memimpin kami, dan tak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Hakikat Pidato Eksposisi. Yang pertama, pidato. Pidato merupakan keterampilan menyampaikan pesan di depan publik secara verbal dengan tujuan tertentu. Jumlah pendengar tidak dibatasi, bisa banyak juga bisa sedikit. Pidato merupakan ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, memberikan suatu pemahaman, membuat orang lain senang dan puas dengan ucapan yang disampaikan secara menghibur. Menurut James H. MC Burney dan Ernest J. Wright dalam buku karyanya Rustica Carpio, pidato adalah komunikasi ataupun gagasan dan perasaan dengan menggunakan lambang-lambang yang terlihat dan terdengar yang berasal dari pembicaraan itu. Yang kedua, pengertian teks pidato eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah sebuah teks yang dibuat dan berisi beragam macam informasi serta pengetahuan dan dibuat secara padat dan singkat. Cakupan isi dari teks ini adalah 5W atau 1H. Kemudian tujuan utama dari eksposisi adalah untuk memberikan penjelasan yang clear terkait informasi tertentu pada pembaca. Dengan penjelasan yang diberikan diharapkan pembaca akan mendapatkan tambahan pengetahuan baru yang lebih baik dan lebih mendalam mengenai suatu hal ataupun suatu kejadian baik yang sudah lampau ataupun baru terjadi. Fungsi dari teks eksposisi adalah untuk menyampaikan, mengungkapkan, menerangkan, atau menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pemikiran mengenai suatu topik yang sifatnya non-fisiki dalam dasar argumentasi yang kuat. Yang ketiga, struktur teks eksposisi. Pernyataan pendapat. Struktur pertama ini biasanya juga disebut dengan istilah tesis. Pada bagian ini, teks berisi sebuah pernyataan pendapat dari si penulis berita atau informasi. Bagian ini disebut sebagai pembuka teks. Yang selanjutnya, argumentasi. Argumentasi adalah bagian paling pokok dalam teks ini. Struktur kedua ini merupakan bagian yang membuat beragam jenis alasan yang bisa menguatkan pendapat atau argumen dari penulis, entah sikapnya menerima ataupun menolak gagasan sebelumnya. Yang selanjutnya, penegasan ulang pendapat. Struktur ketiga ini disebut juga dalam istilah reiteration. Pada bagian ini penulis menegaskan ulang pendapat yang sudah dikemukakan sebelumnya. Dengan rincian tersebut,
Bagian ini bisa disebut juga sebagai kesimpulan akhir dari suatu teks eksposisi. Unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina, jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang selanjutnya, memakai konjungsi. Konjungsi ini dapat digunakan untuk menguatkan argumentasi dalam teks eksposisi. Memakai kata leksikal tertentu atau kata yang mengacu pada kamus. Ini merupakan kata yang mengacu pada benda baik, itu nyata maupun abstrak. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya yakni gambar, kursi, dan piring. Ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, menjelaskan tentang informasi dan juga pengetahuan. Yang kedua, menggunakan gaya informasi yang mengajak pembaca. Yang ketiga, teks biasanya berisi tentang jawaban terkait pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, serta bagaimana. Teks ini berusaha untuk menjelaskan tentang sebuah informasi atau sesuatu secara lebih spesifik. Selanjutnya, gaya penulisan teks bersifat informatif. Yang selanjutnya, fakta dipakai sebagai sebuah alat kontribusi di dalam teks. Selanjutnya, teks dibuat dengan akurat, padat, dan juga singkat. Penyampaian cenderung lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang selanjutnya, tidak memihak, yang berarti bahwa penulis tidak memaksakan pendapatnya untuk bisa diterima oleh pembaca. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi ilustrasi. Yang kedua, eksposisi berita. Yang ketiga, eksposisi perbandingan. Yang keempat, eksposisi proses. Yang kelima, eksposisi definisi. Yang keenam, eksposisi pertentangan. Dan yang terakhir, eksposisi analisis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam segi penyampaian ataupun penulisan dari makalah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa saran dan kritiknya ditunggu demi terciptanya sebuah makalah yang lebih baik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.